Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ih, Mas Bedu belum datang ya? Tahu bentar. Ih, dia kebiasaan terlambat. Bentar ya. Halo. Ih, Mas Bedu di mana? Ini acara pengajiannya udah mulai, jamaah udah dateng. Apa? Beli cimol dulu. Ya Allah. Mas Bedu cepetan, Mas Bedu, Ipa sendiri di sini. Ipa mau ceritain sesuatu. Ipa lagi bahagia nih. Cepet datang. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Ibu-ibu. Pengantin baru nih, Bu. Pengantin baru nih. Tahu, pengantin baru lagi berseri-seri saya, Bu. Alhamdulillah. Iya, kemarin saya pengantin, Bu, di Sulawesi Selatan. Oh, itu acaranya luar biasa mewah, Bu. Oh, parah. Itu pakaian saya, Bu, ya. Besar-besar. Besar terus itu di kepala saya ada besi. Oh, besar berat. Besar itu besinya, Bu. Di atasnya ada 2 supporter, Bu. Saking beratnya itu. Tapi alhamdulillah saya ngundang banyak orang. Ada bisa dibilang 1 Sulawesi saya undang. Enggak, saya ngundang cuma 1000 orang. Alhamdulillah saya dapat banyak hadiah, Pak. Iya, cuma 3. Iya, ngundang 1000, ngasih hadiah cuma 3. Kenapa ya? Karena orang mikir, wah ini yang pengantin Musdalifah nggak usah dikasih hadiah juga, udah banyak duitnya. Ya Allah, padahal kan saya harap dari situ ya, Bu, ya, untuk ganti modal gitu. Ya Allah, tapi alhamdulillah sekarang saya tidur udah ada yang nemenin, Bu. Tadi pagi enak banget. Ya Allah. Tadi pagi saya kaget ya, bangun-bangun di samping ada orang. Ternyata security. Saya tidur dekat pos satpam, Pak, semalam. Ya Allah, maaf ya, Bu, ya. Ini Mas Bedu mana ya, belum datang ya? Bentar. Datang dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Lah, pengantin baru. Iya, Mas Bedu. Ya Allah. Mama. Tadi mohon maaf nih. Pengantin. Dingin Bedu tangannya. Dingin. Habis mandi. Ini habis keramas, mah. Pantesan. Sombong, beli sabun sasetan aja sombong. Ih, anak-anak dengerin nenek. Nih ya. Tadi perasaan waktu dia ngomong agak bindeng ya. Apa kebanyakan keramas pilek? Tahu aja, Masa Mama. nggak? Sama ini. Iya. Ipe. Alhamdulillah. Lebar ya. bener ketawanya ya hari ini. Iya. Ceria, Ketahuannya Ma. lepas gitu loh, Ma. Iya, Ma. Karena kan utang udah ada yang nanggung utang. Ya kan? Iya, benar. Udah ada suami, ya kan? Iya, udah Udah. kuliah udah ada yang bayarin, Udah ya ada yang kan. bayarin. Dapat uang bulanan dong berarti dari suami? Dapat, alhamdulillah. Berapa, Ipe? 5.000 per hari. 5.000 per Yang beli hari. bayam. Iya. Coba. Alhamdulillah, mah deg-degan. Eh, Tangan dingin, rambut basah. Anak kecil nggak tahu malu. Iya, apa mah? Rambut emang basah tadi keramas mah. 2 hari nggak sampoan soalnya. Kan disemprotin apa itu pas kita Hama. Bukan, Bang. Bukan, Bang. Pestisida. Emang hama bukan. Itu kan Disemprotin kalau kita mau make up disemprotin apa sih? Ya semprot biar rambut Hairspray, kaku, hairspray. ya hairspray gitu jadi Ngapain pakai sampoan. helm kan pakai kerudung. Tapi kan biar ini nggak muncul-muncul gitu loh, Mas biar nggak Bedu, muncul-muncul. rambutnya. Jadi iya, Mama ketawa. Muka dia beda ya. Iya. Semalam yang tidur duluan siapa ya? Nggak ada yang tidur, Pak. Bangun terus. Bangun terus. Rumah bocor soalnya. Kehujanan. Udah letih dikawinin. Pengantin baru udah tahu dong berarti adab-adabnya nih. Hah? Insya Allah tahu. Udah tahu benar. Tahu. Pengantin baru kita kalau misalnya bangun harus bangun subuh, ya kan, Mah? Nggak boleh bangun kesiangan lagi. Pengantin baru tuh bukan bangun. Pengantin baru tuh bukan bangun subuh, pengantin baru tuh bangun rumah tangga. Iya.
Saya bangun rumah tangga, tapi Ipa kebiasaan kan bangun siang jam 12, jam 10. Berarti Itu nggak harus pernah diubah. sholat subuh loh? Sholat mah, tapi habis itu tidur lagi. Kebluk ya? Iya. Emang itu yang namanya adab-adab itu emang Iva udah tahu berarti ya? Nanya sama mama aja mumpung ada Iya, mama. Mah. Makanya Ipa mau nanya nih, itu Naon? adab-adab pengantin baru kayak apa sih, Mah? Jangan Ipa adab- taunya cuma Ada malam pertama kali taunya. Ipa taunya ini nyiapin makanan untuk suami, terus harus selalu senyum depan suami, Coba gitu-gitu. depan mama senyum. Cie, depan jamaah senyum. Iya. Coba depan gue Pe, senyum Pe. Gue bukan suami lu, jangan gitu dong. Harus depan suami senyum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak kecil saya sudah dinikahin. Sumringah banget wajahnya. Tangannya dingin, kebanyakan mandi kata dia tadi. Yang namanya pernikahan, semua orang normal pasti pengen nikah, betul? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Karena memang kita hidup di alam dunia sudah berpasang-pasangan. Wallahu jalakum min anfusikum azwaja. Di dalam An-Nahl 72. Allah telah menjadikan buat kalian pasangan-pasangan. Min anfusikum. Dari jenis kalian sendiri. Wajalakum min azwajikum banina wa hafadah. Aku jadikan di pasangan kalian anak turunan kalian. Masya Allah. Ipah sumringah banget. Udah dapat pasangan. Karena memang manusia oleh Allah diberikan jodohnya. Anda lihat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Kata Allah, semua manusia asalnya dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Diberikan pasangan Siti Hawa. Lahirlah laki-laki. Lahirlah perempuan yang banyak termasuk kita. Karena pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Anda lihat di dalam surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kalian laki-laki istri kalian min anfusikum, dari jenis kalian sendiri. Manusia nikahnya dengan manusia. Buat apa? Agar kalian tenang dan tentram, sakinah, tenang dan tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dijadikan oleh Allah dari pernikahan yang sakinah tadi, perasaan kasih dan sayang, ini tanda bagi orang yang berpikir. Alhamdulillah Ipah sumringah banget dari pertama tadi datang. Tidak ada kesel sedikit pun. Nggak ada merenggut walaupun bedu agak terlambat. Dia ceria banget, bahagia. Artinya dia menikmati pernikahannya. Pantas disebut dengan berbulan madu. Semua seperti kegunturan madu. Masya Allah, semua membuat Ipah bahagia. Tidur bahagia. Iya. Bangun tidur bahagia. Iya. Jalan ceria. Maaf Ipeh. Yang namanya madunya pernikahan hanya beberapa bulan. Nah, Berbulan madu. nah lo Pe. Pernahkah Ipeh mendengar bertahun madu? Belum pernah, Mah. Nah, bukan mamah nakut-nakuti. Survei membuktikan. Nih, emak-emak pasti sama lakinya pernah berantem. Iya apa iya? Ya. Karena kita lagi ngadepin pengantin baru yang sumringah, yang bahagia, bajunya pinky. Cie. Dulu sampai cihuy. Girang banget. Ipe beneran dari hati halal, itu, Mah. Mah. Dari hati, dari hati. Apa yang disiapkan? Kita doakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma bil khair. Amin. Semoga keberkahan buat kamu. Keberkahan buat mereka berdua. Semoga mereka berdua hidup berdampingan dalam kebaikan. Mau apa mau? Mau. Sekarang rombongan Awabi. Mama minta kalian doakan. Pempin Gus, doain si Ipah. Barakallahu laka. Sok. Ayo doain Ipeh. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Tuh. Amin. Amin. Insya Allah seluruh Indonesia ngedoain Ipah. Amin. Biar kebaikannya ada dalam rumah tangga Ipah. Itu kan pertama. Amin ya Allah. Yang kedua,
Pengantin baru itu oleh Rasul diajarkan untuk sholat sunat 2 rakaat. Seorang sahabat, dia pernah jadi budak belian. Kemudian dia menikah, dia undang para sahabat Nabi. Sahabat Nabi bilang, coba kalau istrimu sudah masuk ke kamar, ajak sholat sunat 2 rakaat. Nah, jadi sholat sunat 2 rakaat. Pengantin baru itu mensyukuri nikmat dengan sholat sunat 2 rakaat. Sudahkah Anda melakukan ini? Apa belum? Insya Allah mah Ntar, belum. belum. Nanti. Oke, makanya lagi diajarin biar dia ngerti, Bu. Iya. Camkan ya. 1, tadi doain udah sama Agus kan? Udah. Sekarang sholat sunat 2 Sholat rakaat. sunat 2 rakaat. Terus lagi, suami ketika menikah dengan seorang istri, harusnya punten, suami itu megang kepala istrinya, ubun-ubunnya didoakan. Ya Allah, berikan aku kebaikan hidup dengan dia. Jadikan tabiat dia yang baik menjadikan kebaikan buat saya. Yang jelek mudah-mudahan jadi baik. Ditiup. Tuh. Dipegang ubun-ubunnya, ditiup. Didoakan. Sudahkah suami Anda melakukan ini? Belum mah. Oke, catat 2 yang belum ya. 2 catat. Ini biar barokah. Ditiup ya palanya. Ditiup. Ya Maya. Ya. Gitu. Apalagi yang harus dilakukan? Punten, Bu. Yang tadi berapa? Berapa? 3. Ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat? Mengadakan walimah. Tadi heboh banget dia cerita. Ngundang 1000 orang. Yang ngasih hadiah 3 orang. Lu dikawinin nungguin hadiah sih. Salah. Mensyukuri nikmat. Mengumumkan. Apa sih walimah? Walimah itu makan bersama setelah adanya pernikahan. Seorang sahabat Nabi hijrah ke Madinah. Lalu oleh Rasul disaudarakan dengan Sa'ad. Rasul bilang, Sa'ad dia saudaramu. Lalu berbagi, saya punya pasar, punya dagangan di pasar, kita bagi 2. Lalu dia dinikahkan dengan orang Ansor, sama saudara angkatnya yang Rasul angkat. Tapi Rasul belum tahu, begitu ketemu ada bekas kuning di sininya nih. Abdullah, kenapa dahimu kuning? Kau habis menikah? Ya betul habis menikah. Rupanya orang sana kalau habis menikah dipakein kunyit-kunyit tuh kayak orang India barangkali begitu. Betul. Berapa engkau berikan mas kawin? Aku berikan mas kawin 1 butir emas. Barangkali kalau kita mau giwang atau anting atau apa. Itu yang saya berikan. Rasul bilang setelah engkau menikah adakan walimah. Walaupun hanya memotong seekor kambing. Buat apa? Mengumumkan kepada orang bahwa saya sudah menikah. Biar kalau bareng laki-laki perempuan tidak ditangkap hansip. Tidak disangka pacaran. Tapi ini sudah halal. Tuh sampai segitunya. Adakan walimah. Kemudian ngapain lagi? Seorang suami itu harus memberikan kasih sayang kepada istrinya. Suatu ketika Asma bin Yazid, dia merias Siti Aisyah waktu dinikahkan. Setelah rapi, dipanggil kata Asma, ya Rasulullah, udah didandanin tuh si Aisyah. Berikan hadiah sesuatu. Rasul duduk di samping Siti Aisyah dengan mesranya. Ada orang bahkan susu di nampan. Rasul meminumnya, tidak dihabiskan hanya sedikit, diberikan kepada Aisyah. Dia tidak mau menerima, malu-malu. Kata Asma, ambil Aisyah, ambil. Dia ambil sama Aisyah, diminum sedikit. Artinya suami diajarkan oleh Rasulullah harus berlaku mesra kepada istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Apa yang Rasulullah ajarkan, mudah-mudahan kita para suami, Anda inilah para laki-laki, bisa melaksanakannya, toh tidak susah. Amin. Gitu. Amin. Siap, makasih Ma. Ya. Tuh. Akhirnya Iva udah tahu ternyata Iya. harus sholat sunnah. Sunat. Terus ditiup ubun-ubunnya. Tuh. tapi mah yang Mama katakan kepada Ipe juga ternyata Budu waktu itu belum melakukannya mah. Nah sekarang, Mau diulang lagi boleh ya? Ma? boleh. Ulang lagi, tapi jangan nama yang lain. Oh. Gue tahu loh rencana lo. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Ma, berbicara soal adab pengantin baru. Kan tadi kata Mama itu bulan madu itu cuma
sebulan gitu. 3 bulan. Oh 3 bulan. Sebulan mah kecepatan. Sebulan kecepatan. Ipa belum kenyang tar. Nah, Ipa mau bertanya mah doa apa yang dibaca oleh pengantin saat ingin berbulan madu? Punten ya. Rasanya kalau nanya ke mama udah 20 tahun itu nggak pernah baca. Agus baca Agus, ajarin adeknya doanya. Karena saya Tuh, tiap hari sampein jadi sono. hafal. Dengerin. Dengerin doanya, harus baca doa heula. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Artinya, Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan. coba bisa nggak lo? Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan setan. Ya udah daripada enggak. Minimal. Nanti Ipa baca mah. Apalin ya. Hafalin. Allah jadi masyaitan, wajani bisyaitan, warojak tanah. Ya Allah hindarkan setan dari saya, jauhkan setan dari anak. Karena rojak tanah itu orang hubungan dikasih anak itu rezeki. Iya mah. Ya kan? Iya. Oke? Oke mah. Minimal baca basmalah. Jangan terburu-buru. Apalin doanya jangan Iya. dulu ah. Iya mah, siap. Dihafalin. Jadi ngapain lagi? Harus ada pemanasan bedu. Ini bukan hanya buat mantan, baru kalian semua nih lelaki. Kenapa ada pemanasan? Rasul bersabda, jangan sekali-kali kalian berhubungan badan seperti binatang. Langsung kalian melakukannya, tapi diadakan pemanasan. Kenapa? Ini hadis. Yang namanya laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Dan namanya perempuan lama terangsang, lama selesai. Makanya diadakan dulu oleh suami pemanasan. Rayu-rayu gitu Dikecup, kali, Ma, ya. dirayu-rayu, dibelai. Mana yang kira-kira membuat dia bangkit birahinya. Iya. Kalian halal. Makanya hubungan badan itu boleh dilakukan dari arah manapun. Coba silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun Sawah tempat ladang. kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Tuh, hubungan badan pun diatur di Quran. Kata Allah kalau sudah nikah nih, kayak si bontot nih, anak kecil, itu berhubungan badan dengan gaya apapun. Namun Allah berfirman dalam ayat ini, istri ini diibaratkan kebun tempat bercocok tanam. Hei kebun, nah ini kebun semua nih. Mau dicocokin nih. Bagaimana suami bercocok tanam? Ayat ini Allah mengatakan boleh berhubungan badan dengan gaya bagaimanapun. Artinya boleh serang dari sayap kiri. Waduh. Budi sayap kiri. Ronaldo. Quran Iya. boleh Iya, iya. serang dari sayap kanan. Boleh Anda pakai gaya kupu-kupu mandi. Pakai gaya capung cebok. Gaya kodok loncat. Ini Quran sangat bercanda, beneran. Tapi Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di tempat yang Allah tentukan. Di lubang yang depan. Jangan ngikut robot gedeg dari belakang haram. Lu jangan nyengir mulu, Iya, bedu. Ma. Quran. Iya bener mah. Bedu. Saking sakralnya hubungan badan. Aturannya pun diatur di Quran. Makanya halalnya berhubungan badan kalau sudah ada pernikahan. Gitu. Gitu. Jadi memang kita seharusnya kepada istri itu harus tidak boleh langsung gitu. Karena kan Tidak memang boleh. secara biologis Iya. Iya, Lama terangsang, wanita belai dan laki-laki dulu. itu beda. Makanya Allah bilang wa asiruhunna bil ma'ruf, begitu. Semua diatur di Quran, di hadis. Makanya kalau kita seorang muslim, selalu acuan kita Quran dan hadis Nabi. Iya. Siap mah. Itulah di dalam An-Nisa ayat pertama yang namanya orang menikah jawab saling. Saling, bukan kepemilikan. Makanya begitu Ipeh kemarin nikah dengan si Dian, jangan katakan engkau milikku, aku milikmu. Salah. Milik itu kayak mama punya gelas. Iya mah. Boleh buat teh panas, boleh teh es, buat teh manis, buat teh Kopi. tawar, buat kopi, boleh dipecahin, boleh dibuang, boleh taruh lemari, boleh kasih orang, boleh taruh di got, boleh disia-siakan. Kenapa milik?
Allah Maha Adil. Orang yang menikah kata Allah jawaz pasangan saling. Kalau dikatakan begitu menikah, engkau milikku, aku milikmu, rugi perempuan. Boleh ditampol, boleh dipinjemin temennya, boleh buat bayar utang, boleh disia-siakan, dan seterusnya. Karena milik, makanya Allah Maha Adil. Orang yang menikah oleh Allah dikatakan jawaz adalah pasangan saling. Saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah, ada kesalahan saling memaafkan. Itulah yang dikehendaki dalam Islam. Insya Allah karena Ipah udah ikut acara ini, mudah-mudahan yang Mama sampaikan dipraktekkan dalam hidup kamu. Iya, Ma. Masya Allah, nyengir hulu dulu dia teh. Nyengir hulu. Lagi bahagia, Ma. Mingkem-mingkemnya Gus. Lagi bahagia. Lebar bener sebentar. Oh iya, Ma. Ipe nangis kenapa? Ini lagi flu. Oh, flu. Kebanyakan keramas. Iya. Masukkan sampo matanya ya. Iya, Ma. Ya, banyak yang doain Iva katanya happy wedding Iva. Semoga samawa, sakinah mawaddah warahmah. Nah, Iva itu belum tahu, Ma, arti jelasnya sakinah mawaddah warahmah itu apa gitu. Sakinah, ketenang tentraman. Mawadah, cinta plus, kelapangan dada, kesucian hati, rahmah, ada kasih sayang yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Makanya dalam surat Al-Baqarah 187 Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istri pakaian suami, suami pakaian istri, saling menutupi. Pakaian ini fungsinya banyak. Satu, yang membedakan jabatan orang dari pakaian. Pakaian. Yang membedakan kekayaan dari pakaian. Pakaian. Yang membedakan secara sosial ekonomi dari pakaian. Kemudian yang membedakan orang kaya orang miskin dari pakaian, pangkat jabatan dari pakaian. Dan yang keempat, fungsi pakaian menutupi kekurangan pemakainya. Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan, istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Kelebihan Dian nutupi kekurangan istri, kelebihan Ipeh menutupi kekurangan suami Ipeh Dian. Klop, jangan kalian saling buka aib. Misalnya suami kekurangan, Ipah ngomong kemana-mana, jangan. Ipah punya kekurangan, Dian ngomong kemana-mana. Ibarat menepuk air di dulang, prak muncratnya ke muka kita. Makanya wajib saling menjaga, saling mencintai, saling tolong menolong, saling bermusyawarah tiap ada masalah, saling memaafkan kalau ada kesalahan. Begitu. Siap, Mah. Mah, kata Mama tadi yang sakinah itu menenangkan hati. Itu bagaimana caranya, Mah? Kan saya juga orangnya suka emosi gitu, Mah, kan. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa tenang dan menenangkan rumah tangga gitu. Ipeh lihat Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir ingat kepada Allah. Ketahui oleh kalian semua, zikir kepada Allah menenangkan hati kalian. Zikir. Alhamdulillah kemarin belum nikah. Sekarang Ipah udah nikah. Alhamdulillah kemarin Ipah masih nganggur. Sekarang sudah jadi istri. Iya, Mah, alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin Ipah bingung kemana-mana nggak ada antar. Sekarang ada dia. Nah, bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Cuman hati-hati, setan mengintai di mana-mana. Orang yang belum menikah selalu nafsu pengen buru-buru nikah, bahagia sama dia, bahagia dia sama dia. Bahkan tidak sedikit yang sebelum menikah berhubungan badan. Kegoda setan. Apa kalau menikah setan mundur? Tidak. Setan bekerja dengan kerasnya. Mereka berusaha menghancurkan orang yang berumah tangga. Dan merekalah yang dapat hadiah yang paling besar dari rajanya iblis. Apabila mampu memisahkan satu buah pernikahan. Betul. Bukan hanya pernikahan. Pernikahan, perhubungan. Orang yang bercinta, orang yang saling sayang menyayangi kita, persahabatan kita. Ada orang pecah belah, itu adalah iblis yang paling hebat. Hati-hati. Makanya kita punya telinga dua. Sebelah kedengeran, ini belum kedengeran, jangan komentar. Iya. Sebelah kelihatan, ini belum kelihatan, jangan komentar. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ayat 6. Hai orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik, jangan langsung percaya. Tabayun dulu, cek and recheck, bener apa salahnya orang ngomong. Jangan sampai kalian menyesal. Karena terlalu terburu-buru ambil keputusan. Oke, Ipe? Oke, Mah, Oke, terima Ipe. kasih.
Nah, buat jamaah nih, bagaimana tadi penjelasan dari Mama? Oke? Oke. Oke. Nah, untuk lebih oke-nya lagi, Mama berikan kesempatan jamaah buat bertanya sama Mama perihal adab pengantin baru. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali tetap di rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal adab-adab pengantin baru. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ya ibu-ibu. Bu, galau Bu? Nah, gitu. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung Bu, ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu Silahkan. yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Lili wabarakatuh. Masliha dari Kedung Waringin Bojonggede dari Majelis Taklim At-Tawab. Ya, Galau nih, Mah. ada apa Bu? Gini, Mah, saya mendengar IP jadi pengantin baru. Terus menurut saya gitu, Mah, kalau yang pengantin baru itu disunahkan kan untuk mengunjungi orang-orang tua gitu ya, Mah. Ya. Waktu saya dulu tuh, Mah. Nah, kalau sekarang begini Mbak Ipe, apa bulan madu dulu, apa ke orang tua dulu gitu. Terima kasih Mama. Mangga Ibu. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi. istilah bulan madu bukan dari agama. Di budaya kita orang habis nikah kemana nih bulan madu ya. Nah, itu di agama mah tidak ada berbulan madu. Ada mensyukuri nikmat, datengin, makanya suka ada yang sowan tuh ke rumah orang tua, ke rumah encang-encing, ke rumah nenek, ke rumah kakek. Itu kan seperti itu. Itu yang ada. Ada juga yang sowan ke kuburan, boleh-boleh. Maksudnya, nih, saya udah punya suami ini, kakek saya kuburannya. Biar pasangan kita tahu silsilah kita. Itu maksudnya Ibu. Menghormati mereka yang ada dalam Islam itu. Tidak ada Islam mengatakan suruh berbulan madu. Sama sekali tidak ada. Tapi kenapa tidak sih? Toh tidak dilarang dalam Islam. Selama caranya sesuai dengan aturan agama. Begitu Ibu. Terima kasih Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Iva diajak berkunjung sebelum pernikahan mah, jadi dikenalin sama calon suami, ini kuburan ini kuburan itu. Nah, karena mungkin waktu yang ada sebelum nikah. Iya. Boleh, silahkan. Asal Ipah jangan pegangan karena belum halal saat itu. Lu pegangan nggak? Enggak mah, Iva neduh, soalnya panas banget. Waktu itu. Dasar budak Apalagi ini. sebelum nikah berdua di kuburan lagi. Ya Allah, enggak dong. Ayo, Makanya, hati-hati. Iya. Iya Mas Budi. Kuburan kan ngeri Enggak, banyak. katanya ngeduh dia. Enggak neduh ya. Enggak neduh. Iya, iya. Yuk, silakan Ibu. Oke. Pertanyaan Bye, selanjutnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hidayati dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Pisangan, Jakarta Timur. Mangga Jakarta Timur. Galau nih. Ada apa, Mbak Sri? Makasih Mah. Mah, mau tanya nih, kalau untuk apa saja kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suami, baik untuk pengantin baru atau pengantin lama seperti saya. Dalam rumah tangga ada dua orang. Ada suami, ada istri. Rumah tangga ini milik bersama. Yang tadinya sendirian, disatuin jadi dua orang. Rumah tangga milik bersama, oleh karena itu ada hak dan kewajiban. Suami punya kewajiban kepada istri, hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami, hak daripada suami. Hakul marati ala jauji. Ayut imaha idha atam. Wayak suha idha tasa. Wayadribul wajha. Walayu qabbihu. Walayah juru ila fil bait. Kewajiban para suami ini, kalian nih, lelaki ini semua. Satu, memberi makan kepada istrinya sesuai yang dia makan. Kalau suami memakan yang enak, istrinya dikasih makan yang enak. Sesuai yang dimakan suami. Dua, suami punya kewajiban memberikan pakaian. Sesuai yang dipakai suami. Harga jadi suami berapa nih? Seimbang. Jangan sampai suaminya perlentai, istrinya bajunya kumuh. Nah, yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Baru nikah langsing. Yang minum.
2 tahun menikah yang pala lupeang. 30 tahun menikah gendut, itu salah. Tetap panggil dengan panggilan baik. Yang kelima, suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Maksudnya apa? Kalau lagi mesra mah mesra, tidur bareng, makan bareng, nonton TV bareng, mandi bareng. Kadang-kadang berantem. Kalau berantem, suami jangan keluar rumah, banyak cewek penggoda. Istri jangan keluar rumah, nanti suami bilang, gua mah ngusir kagak, nyari serep. Ibu mau diserepin? Jangan keluar rumah, tetap bertahan selesaikan masalah. Ini kewajiban suami, hak para istri. Sekarang, kewajiban istri, hak para suami. Hakku jauji alal mar'ati. Allah tahjuru pirosahu. Wa antaburro kismahu. Wa antuti amrohu. Wa Allah tahruja illa bidnihi. Wa Allah tuhilai mayakrahu. Kewajiban istri buat para suami. Hak suami. 1. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami sudah mau tidur, susulin. Kalau ibu sudah di kamar, jangan ngadep tembok mulu, adepin suami. Kalau perlu tawarin. Akang mau ibadah. Pernah ibu melakukan ini? Tawarin dong. 2. Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami tubuhnya. Ketika Anda menikah, tubuh Anda hak suami. Tubuh suami hak Anda. Kalau diminta sesuatu jangan disembunyikan. 3. Istri wajib taat sama suami selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. 4. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa suami mengizinkan. Kalau istri keluar rumah suami tidak izin, malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, pembawa rahmat, pembawa rezeki, semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf sama suaminya. Yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Karena rumah punya kehormatan, rumah punya kesucian, rumah punya kemuliaan, rumah punya harga diri. Jangan sampai masukin orang ke dalam rumah, takut merusak kehormatan rumah tangga kita. Karena tidak semua orang datang ke rumah kita punya niat baik, boleh jadi akan menghancurkan rumah tangga kita. Akan mengotori, menodai rumah tangga kita. Makanya kalau ada kedatangan tamu, apalagi laki-laki, Anda jangan terima tamu dalam rumah. Luar, biar orang lain lewat-lewat ketiatan. Ini 5 hak suami istri sama-sama. Rasul bersabda, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada suaminya, aku perintahkan para istri sujud dengan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka kita para istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Kemudian suami yang mana dulu? Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa wa hiyarukum lisaihim. Orang yang sempurna imannya, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa dia? Suami yang sayang dan penuh perhatian kepada istrinya. Begitu Mbak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bu, silakan next. Selanjutnya. Silakan, Ibu. iya. Nangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma dari Majlis Taklim Baitur Rahman, Blok Cecepet, Sukaraja, Bogor. Bogor. Iya. Mau nanya mah, Galau. galau mah. Ada apa galau? Gini mah, kan kalau kita lagi capek gitu, capek banget. Terus tiba-tiba si suami teh ngajak Noel-Noel gitu kan ya. Ya Allah. Gimana gitu? Ya kepaksa kan. Berarti Noel kode. Kode. Lagi capek mah. Lagi Iya. capek. Ya terpaksa kita lakuin juga kan. Makanya Anda minum madu. Tuh. Minum sayur bayam. Sayur bayam. Popai langsung kuat. Oh. Tuh. Zat besi, Mam. Madu zat Dicatat, besi. mau dicatat. Jadi Terus hukumnya gimana mah kalau kita Terpaksa. melakukan secara terpaksa gitu? oke. Karena suami ibu, istrinya hanya satu-satunya. Pelampiasannya cuma ceimah doang. Saran saya buka sokang mangga buka sorangan, tutup sorangan, teu hese-hese imah maneh mas ya. Teu kitu cok tibatan saya tanya sama imah. Mendingan suami imah lari ke rumah tetangga atau dilayani bari perem. Merem aja dah ya. Kalau Anda mensyukurinya, lama-lama Anda pun menikmatinya. Daripada dia kemana-mana.
Jangan munafik jadi perempuan. Yang nggak punya laki, pada pengen punya laki. Udah laki, salah melulu lu mah. Laki kawin, lu nggak terima. Dilayanin kagak, maunya apa lu kagak? Kenceng banget yang sini. Makanya layani saja. Katanya terpaksa, saya tanya sekali lagi. Mendingan suami Anda layani dengan terpaksa, tapi Anda jadi anteng karena dia puas, atau dia ngerayap kemana-mana. Sementara Rasul bersabda kalau seorang perempuan tidak melayani suaminya, dia marah sampai pagi, walaupun ibadah sunat, malaikat tidak akan mencatatnya. Begitu Cik Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puas jawabannya ya. Puas apa terpaksa? Puas. Takutnya Puas. puasnya terpaksa nih jawaban-jawaban. Puas tapi Enggak ya? mikir ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya pertanyaannya. Jamaah juga yang sudah bertanya, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Mama boleh istirahat, Ma. Silakan, Dan jamaah tetaplah bersama kami. Kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Iya, alhamdulillah jamaah. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Seperti biasa, di setiap segmen terakhir Mama akan kembali menyampaikan tausiahnya singkat ya, dalam sebuah kesimpulan agar apa yang tadi Mama sampaikan tentang adab-adab pengantin baru bisa kita terima lagi dengan baik dan bisa kita pahami lagi dengan mudah ya. Nanti setelah itu juga Mama akan langsung menutupnya dengan doa. Dari itu Mama, kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang namanya pernikahan, Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Semenjak zaman Nabi Adam diberikan jodoh Siti Hawa, lahirlah laki-laki perempuan yang banyak. Oleh Allah mereka dijodoh-jodohkan. Wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Semua oleh Allah diberikan pasangan dari jenis kalian sendiri. Artinya manusia nikahnya dengan manusia. Yang namanya pengantin baru, apa sih yang harus dikerjakan? Rasul mengajarkan yang pertama didoakan mereka. Yang kedua sholat sunat 2 rakaat. Yang ketiga seperti saya tadi contohkan, diusap kepala ubun-ubunnya oleh suaminya, istrinya tadi didoakan. Mohon sama Allah perlindungan, mohon kepada kebaikan. Kalau ini saya ada kejelekannya jangan sampai diterusin, hindarkan semuanya, buang semuanya. Kemudian apalagi? Maka seorang suami harus memberikan kasih sayang kepada istrinya. Harus memuji istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika seorang suami masuk ke kamar pengantin, hendaknya mengucapkan salam. Harus ada pemanasan. Harus ada doa sebelum campur suami istri. Tadi Agus Nabawi, Masya Allah, apal banget. Dibaca tiap hari apa tiap malam. Wallahu alam. Makanya. Sama kayak doa makan ya, Pak. Iya. Saking rajin-rajinnya. Jadi sudah hafal di luar kepala. Mudah-mudahan Ipah pun harus hafal. Amin, Ma. Hafalin ya sayang. Siap, Ma. Nah, tuh abangmu udah ngajarin tadi. Jadi ini yang dilakukan. Berikan kelemah lembutan kepada istri Anda karena dia merupakan pasangan Anda. Kecup dia, sayangin mereka. Itulah yang Rasul ajarkan buat kita. Kalau habis nikah dia akan walimah walaupun memotong seekor kambing. Insya Allah. Mudah-mudahan doa dari orang yang datang mendoakan biar rumah tangga kalian barokah. Amin. Dua-duanya diberikan keberkahan dalam kebaikan. Saya yakin semua pun mau. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ikhlas mendoakannya. Dan apa doa kita dikabul oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddatan, warahmah. Berikanlah kepada kami anak cucu yang soleh, yang solehah. Kami bersyukur dengan segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Nikmat diberikan pasangan oleh-Mu, pasangan yang baik, pasangan yang solih, pasangan yang solihah, yang bertanggung jawab, yang mau menghidupi keluarga dengan cukup. Bahkan dia sayang kepada keluarga pasangannya.
insya Allah kami mensyukurinya kepadamu dengan cara rumah tangga kami dipakai di jalan yang Allah ridho. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga IPA khususnya, umumnya buat rumah kita semua ya Allah. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa. Walib bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alabta Rasulullah walitul kubra wa Siti Aisyatur Ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pagi hari ini bisa menambah pengetahuan kita tentang ada pengantin baru nih buat jamaah yang kebetulan di rumah menyaksikan program Rumah Mama Dede, ya, yang kebetulan baru menikah. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mengerti bagaimana ada pada pengantin baru. Dan buat jamaah yang di studio nih, ya, yang sudah menjadi pengantin lama, mudah-mudahan Allah karuniakan terus keberkahan, nikmat-nikmat layaknya seperti pengantin baru, ya, hingga maut memisahkan. Amin. Dan kembali lagi bertemu di jannah di surganya Allah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Mama, terima kasih atas tausiahnya, Ma. IPS lagi. Makasih. Kamu udah doain tuh, luar biasa loh. Sama Makasih, Mama Mama. langsung sama seluruh jamaah Makasih, Rumah Mama jamaah. Dede seluruh Indonesia. Dan juga buat Anda Bawi, terima kasih ya atas musiknya. Dan buat jamaah Rumah Mama Dede yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan bagi Anda yang ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Ya, untuk berkunjung dan datang kemari, ya, datang ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Oke, terima kasih sekali atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.